Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun jamaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berbahagia sekali pada malam yang berbahagia ini. Allah masih memberikan kita kesehatan, rezeki yang banyak. Setelah satu hari kita berpuasa, alhamdulillah kita sudah berbuka dengan rezeki yang halal dan thayyibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi rezeki-rezeki yang kita dapatkan pada hari ini. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, para asatidzah, para santri, jemaah sekalian, sungguhnya kita ini dalam agama Islam disyariatkan untuk berakhlak yang baik, sebagaimana yang sering kita dengar hadis-hadis tentang akhlak, terutama hadis yang menyebutkan diutusnya Nabi SAW untuk akhlak yang mulia. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Atau dalam riwayat lain, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Bukan berarti manusia ini tidak punya akhlak. Dan kalau kita baca sejarah orang-orang Arab jahiliyah, ada sebuah akhlak yang melekat sekali pada mereka. Itu akhlak kejujuran. Nabi SAW pernah atau dari mudanya dijuluki dengan Al-Amin, orang yang diberi amanah, orang yang bertanggung jawab atas amanah-amanah yang diberikan. Kita lihat dalam riwayat Abu Sufyan ketika masih kafir berjumpa dengan seorang kaisar, ditanya tentang Nabi Muhammad SAW, padahal dia masih kafir. Dia tidak berdusta, dia jujur, dia jelaskan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Nah, jadi orang jahiliyah punya akhlak, punya akhlak. Tapi Nabi SAW diutus ke tengah-tengah mereka untuk menyempurnakan akhlak itu. Yang akhlak itu pada dasarnya sudah ada, tapi disempurnakan lagi sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan Rasul. Para ulama membagi akhlak ini, ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada akhlak kepada sesama manusia. Nah,
Yang terjadi di masa-masa jahiliyah adalah akhlak sesama manusia. Mereka miliki, tapi akhlak kepada Allah mereka tidak miliki. Apa akhlak yang kepada Allah itu? Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, setidaknya mencakup 3 hal akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata beliau, talaqqa akhbarullah taala bitasdiq, yaitu menerima berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara membenarkan. Jadi segala berita dari Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Karena kita tahu berita dari Allah dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka ini semua wajib kita terima. Inilah akhlak yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun berita dari Allah Subhanahu wa taala kita ingkari. Wa man asdaqu minallahi haditsan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Perkataan siapakah yang paling benar daripada Allah Subhanahu wa taala? Artinya perkataan Allah lah yang paling benar, yang paling bisa diyakini kebenarannya. Kalau perkataan selain Allah tidak mungkin, bisa jadi salah, bisa jadi. Maka semua berita dari Allah Subhanahu wa taala wajib kita terima. Tidak boleh diingkari satu. Yang kedua kata Al-Utsaimin rahimahullah, talaqqa ahkamuhu bitanfidz wa tatbiq, yaitu menerima hukum-hukum Allah dan melaksanakannya serta menerapkannya, baik untuk diri pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara. Semua syariat-syariat Allah berupa hukum-hukum Allah itu wajib kita jalankan. Semua perintah-perintah Allah wajib kita jalankan. Allah perintahkan kita sholat 5 waktu, wajib kita jalankan. Tidak ada nego-nego, minta 4 saja atau kapan-kapan suka. Tidak. Allah wajibkan kita berpuasa, tidak ada nego-nego. Ketika bulan Ramadan wajib berpuasa, dan seterusnya dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal. Allah bilang riba haram, maka riba adalah haram. Tidak ada riba yang syar'i, riba sunnah, tidak ada. Ya. Semuanya yang Allah haramkan, Allah larang, maka tinggalkan. Nah, ini bentuk akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita balik, kita tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingkar kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kedua. Kemudian beliau melanjutkan yang ketiga, talaqqa aqdaruhu bis-sabri war ridha, itu menerima takdir-takdir Allah dengan sabar dan ridha. Takdir ada 2, ada yang baik, ada yang jelek, ya, ada yang buruk. Ya. Takdir Allah yang baik kita terima, kita syukuri, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberkahi takdir, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tetap istiqomah dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang buruk kita bersabar dan ridha atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu musibah, baik itu penyakit. Nah, jadi ini yang ketiga, yaitu menerima takdir Allah dengan sabar dan ridha. Inilah tiga hal yang sudah mencakupi semuanya.
tentang akhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqan. Sesempurna atau mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik dari mereka akhlaknya yang paling baik. Ini tanda menunjukkan apa? Menunjukkan orang yang berakhlak, menunjukkan kesempurnaan iman. Orang yang punya iman membuahkan hasil akhlak yang mulia. Baik jamaah sekalian, jamaah salat Isya dan tarawih rahimahumullah. Kemudian akhlak, tadi akhlak kepada Allah. Kemudian akhlak sesama manusia. Kita tahu banyak akhlak yang baik, sebagaimana akhlak yang buruk juga banyak. Ya, akhlak yang baik itu banyak, tapi dirangkum oleh Al-Hasan Al-Basri menjadi 3 saja. Menjadi 3 saja. Yang pertama kata beliau, kaful azan, tidak mengganggu orang lain. Ya, kata Nabi SAW, al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang orang Islam lainnya, orang muslim lainnya selamat dari lisannya dan tangan. Artinya dia selamat dari kejahatan lisan orang dengan tangannya, dengan kejahatan tangan. Ya orang surga. Ya, tidak suka mengganggu. Ya. Di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali Nabi SAW mengatakan, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qila wa man ya Rasulullah. Dikatakan kepada beliau, siapa ya Rasulullah yang tidak beriman? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Yaitu seseorang yang tetangganya tidak merasa aman karena gangguannya. Selalu diganggu sama tetangganya, baik dengan lisannya maupun tangannya. Sekarang ada tangan-tangan atau lisan-lisan maya, lisan-lisan tidak nampak sekarang. Ya, kalau dulu ya lisannya lisan, ya tangannya tangan. Sekarang ada yang tidak nampak. Itu media sosial. Suka mengganggu, ya, suka menyindir, suka mencela dan sebagainya. Nah ini berbeda. Nah, ini hadis ini kita tembakkan ke diri kita, jangan kita tembakkan kepada orang lain. Karena hadis-hadis akhlak itu kita tembakkan pada diri kita. Ada nggak sifat itu pada kita? Kalau kita tembakkan kepada orang lain, kita jadi sombong, merasa kita paling mulia akhlak. Nah, yang kedua kata Hasan Al-Basri, bazlun nada, itu sikap dermawan. Sikap dermawan ini akhlak mulia. Seorang muslim dermawan, berbuat baik kepada sesama muslim atau sesama manusia. Tolong menolong. Ya, Nabi SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Dikatakan dalam sebuah riwayat, Nabi SAW itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Ya. Angin itu ikhlas sekali dia menghembuskan anginnya. Kipas angin ikhlas itu minta pemberi pada kita. Nabi lebih dermawan daripada angin. Maka ini akhlak yang mulia. Dan yang ketiga kata Al-Hasan Al-Basri, talaqatul wajh, yaitu bersikap ramah, memberikan wajah yang ceria kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya,
ketika bertemu ya, dengan wajah yang ceria, tidak wajah yang cemburu, tidak wajah yang sangar, yang memusuhi orang lain. Ya. Kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an antalqa akhaka biwajhin talq. Jangan kau meremehkan suatu kebaikan, suatu kebaikan apapun. Walaupun kau bertemu dengan saudara, bertemu dengan temanmu dengan wajah yang ceria. Tabassumuka li akhika shadaqah. Ya, senyummu untuk temanmu, saudaramu adalah sedekah. Ya. Kalau kita memusuhi seluruh manusia, itu sudah pasti semua manusia itu akan membenci kita. Gampang cari musuh. Tapi kalau kita berbuat baik kepada seluruh manusia, belum tentu semua itu menyayangi kita. Itulah susahnya jadi orang baik. Susahnya jadi orang baik, punya akhlak yang baik. Dia butuh kesabaran, butuh keikhlasan, butuh doa agar diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya, ceramah yang singkat ini bisa membuat kita lebih memperbaiki diri, terutama akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhlak kita kepada sesama manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita, menganugerahi kita akhlak yang mulia, ya, agar kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.